Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang harati, apa kabarnya pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih. Eh, Tetap semangat ya belajarnya meskipun dalam keadaan pandemi. Ibu juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk anak-anak ibu yang melaksanakan puasa Ramadan pada hari ini. Kita lanjut ya pembelajaran kita, yaitu untuk video kali ini adalah tentang garis, sudut, dan hubungan antar sudut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dapat menjelaskan hubungan antara dua garis, kemudian dapat membentuk dan mengukur sudut. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita ikuti bersama ya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua gambar ya. Satu gambar rel kereta api yang lurus, satu lagi gambar rel kereta api yang bercabang-cabang. Nah, dari kedua gambar yang ada di layar, dapatkah kamu menjelaskan perbedaan bentuk lintasan kereta dari kedua gambar tersebut? Yang kedua, tahukah kamu hubungan yang terjadi pada lintasan kereta yang berbentuk lurus? Apa hubungan kedua lintasan tersebut? Yang ketiga, tahukah kamu hubungan yang terjadi pada lintasan kereta yang saling bertemu untuk mengubah arah kereta api? Apa hubungan dari kedua lintasan tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mulai materi kita yang pertama untuk bab ini ya. Hubungan antara dua garis. Garis adalah objek geometri yang tidak memiliki ketebalan, lurus, dan panjangnya tak terbatas. Ibu yakin semua anak-anak ibu tahu garis itu seperti apa dan gambar garis itu seperti apa. Bisa ya menggambar garis ya? Oke, yang kedua, titik adalah objek geometri yang tidak memiliki ukuran. Bisa semua ya menggambar titik ya? Ada anak-anak ibu yang nggak bisa menggambar titik? Iya, pasti bisa semua ya. Kemudian yang ketiga, dua buah garis disebut sejajar dalam bidang datar jika tidak memiliki titik potong atau titik persekutuan. Yang keempat, dua buah garis disebut berimpit jika setiap titik yang terletak pada garis yang satu juga terletak pada garis yang lain. Demikian pula sebaliknya. Yang kelima, dua buah garis disebut berpotongan jika kedua garis memiliki sebuah titik persekutuan atau perpotongan atau titik potong ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ibu buatkan gambar. Jadi, dua garis sejajar itu seperti ini ya, seperti gambar yang pertama. Dua garis sejajar, ini garis lurus yang sejajar ya, jika ditarik sepanjang apapun dia tidak akan saling berpotongan, artinya tidak memiliki titik potong, kemudian dia juga terletak dalam satu bidang ya. Yang kedua, dua garis yang saling berimpit ya, ini garisnya ada warna merah dan warna biru ya. Jadi di sini dua garisnya saling berimpit ya, titik persekutuannya banyak di sini ya. Nah, sepanjang garis ini titiknya saling berimpit, titik-titik garisnya ya. Kemudian yang ketiga yang berpotongan tadi ya. Yang berpotongan ini juga terletak dalam satu bidang. Dia dua garis biru dan merah ya, mempunyai satu titik potong di sini ya. Titik potong atau titik persekutuan. Nah, yang ini juga dia dua garis yang saling berpotongan. Tapi di sini dua garisnya berpotongan saling tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena di sini membentuk sudut 90 derajat. Atau kalian sudah kenal ya, mungkin waktu SD, sudut 90 derajat itu disebut juga dengan sudut apa ya. Nah, kita akan bahas lagi ya nanti. Kita lanjut ya. Nah, itu tadi hubungan dua garis. Sekarang kita akan belajar mengenai bentuk dan mengukur sudut. Sudut ialah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berimpit pada pangkalnya. Nah, yang mana nih pangkalnya nih? Ini ya.
pangkalnya ini kita sebut sebagai titik sudut. Nah, dua sinar garis ini kalau di sini di gambar ini namanya kaki sudut. Nah, ini sinar garis ya. BA dan BC ini sinar garis. Nah, yang mana yang sudut? Ini namanya daerah sudut. Nah, di sini kita bisa ukur besar sudutnya berapa. Nah, gimana cara mengukurnya? Oke, kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Bentuk dan mengukur sudut. Yang pertama itu sudut bisa disebut sudut sebagai bentuk. Nah, jadi ada bentuk-bentuk sudut itu, ada yang namanya sudut siku-siku. Nah, ini ya, jelas ya. Sudut siku-siku seperti huruf L ya. Kemudian bentuk yang lain dari sudut adalah sudut lancip. Nah, ini sudut lancip ya. Nah, ada 22,5 derajat, 30 derajat, 88 derajat, 45 derajat. Ini semua contoh dari sudut lancip. Bentuk sudut yang ketiga adalah sudut tumpul. Nah, ini sudut tumpul. Ini besarnya 116 derajat. Ini yang kuning besarnya 112 derajat. Sudut yang ini besarnya 168 derajat, yang ini 94 derajat, dan yang ini 105 derajat. Ini semua adalah contoh-contoh dari sudut tumpul. Nah, seperti apa itu besarnya sudut tumpul, sudut lancip, dan sudut siku-siku tadi ya. Ini ya pembahasannya. Sudut disebut juga sebagai jarak putar. Besar sudut satu putaran adalah 360 derajat. Nah, ini ya, menulis 360 derajat. Sudut siku-siku tadi adalah sudut yang besarnya 1/4 putaran, atau 1/4 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Makanya besar sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Nah, sudut lancip, sudut yang besar putarannya kurang dari 90 derajat. Makanya tadi ada sudut lancip tadi ada ini ya. Nah, ini semua kurang dari 90 derajat. Kemudian ada lagi sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besar putarannya lebih dari 90 derajat. Nah, lebih dari 90 derajat ini ya. Ini sudut tumpul semua. Dan ada lagi yang namanya sudut refleks. Jadi sudut refleks ini sudut yang besarnya antara 180 dan 360 derajat ya. Berarti berapa itu contohnya? Contohnya 200 derajat, 225 derajat ya, 270 derajat. Nah, ini Ibu tidak ada menggambar ya. Nanti kalian bisa coba sendiri menggambar sudut refleksnya di rumah ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar sudutnya? Oke, di sini cara menggambar sudut. Langkah-langkahnya yang pertama adalah kita buat garis dulu. Nih, setelah buat garis ya, kita bikin titik di sini, titik simpul atau nanti dia titik sudutnya. Nah, di titik ini kita paskan dengan perpotongan yang ada pada busur ya. Jadi ini busur derajat, gunanya untuk mengukur sudut dan menggambar sudut ya. Jadi di sini di titik yang di tengah ini ya, di perpotongan ini kita letakkan busur derajatnya, dan di sini harus pada garis ini harus dimulai dari angka 0 ya, karena kita akan mengukur besar sudutnya itu dimulai dari 0. Sama seperti kalian mengukur garis itu, ujung garisnya kita paskan dengan titik 0 pada garis ya. Nah, ini 0, jadi kita akan menggambar sudut 40 derajat. Nah, kita tandai di sini. Ini 0, 10, 20, 30, 40. Kita kasih titik di samping skala di samping tulisan ini, tulisan 40 ini ya, kita kasih titik. Nah, baru kemudian dari titik simpul ini tadi kita tarik garis. Nah, tarik garis, maka inilah yang disebut dengan besar sudut atau gambar sudut dari 40 derajat. Mudah ya, nanti kalian coba di rumah. Ini contoh sudut
lancip ya. Nah, untuk sudut tumpul dan sudut refleks juga sudut siku-siku kalian bisa coba di rumah nanti ya. Nah, kita sampai pada kesimpulan untuk video kali ini. Jadi tadi ada hubungan dua garis, ada sejajar, berimpit, berpotongan ya. Kemudian kesimpulan untuk sudut, besar sudut satu putaran adalah 360 derajat, sudut siku-siku besarnya 90 derajat, sudut lancip besarnya kurang dari 90 derajat, sudut tumpul besarnya lebih dari 90 derajat, sudut refleks besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, untuk bentuk-bentuk sudutnya kalian bisa ulang lagi video ini ya. Dan untuk gambarnya kalian bisa coba di rumah, kemudian nanti bisa share di kolom komentar ya. Nah, kita cek pemahaman. Jadi kembali lagi kepada persoalan di awal ya. Nah, dapatkah kamu menjelaskan perbedaan dua lintasan ini ya? Kemudian yang kedua, tahukah kamu hubungan yang terjadi pada lintasan kereta api? Yang ketiga, tahukah kamu hubungan yang terjadi pada lintasan kereta api yang saling bertemu untuk mengubah arah kereta api? Apa hubungan dari kedua lintasan tersebut? Silahkan kalian jawab ini di kolom komentar. Untuk video kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Kalau masih kurang jelas, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya. Bye.